Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan kisah hidup Fang Yuan. Akhirnya, Fang Yuan menemukan pulau teratai batu yang ada di Sungai Waktu. Ya, walaupun di kehidupan sebelumnya dia pernah datang ke tempat ini. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 359. Begitu Fang Yuan menginjakkan kaki di pulau itu, kenangan tentang teratai merah muncul di hadapannya. Ia sudah melihat adegan-adegan itu sebelumnya. Meskipun hanya pengulangan, tetapi perasaan yang timbul tetap menggugah hati. Teratai merah memang luar biasa. Dia memiliki kultivasi peringkat 9, tetapi tetap saja menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk bereinkarnasi dan meninggalkan gelar tertingginya. Karena itu, di kemudian hari dia menciptakan masa depan diri dan panggilan masa lalu. Pulau Teratai Batu yang menyimpan warisan sejati teratai merah memang memiliki kemampuan penyamaran yang sangat kuat, sehingga pengadilan surgawi tidak mudah menemukannya. Bahkan selama bertahun-tahun, mereka hampir tidak membuat kemajuan. Di kehidupan sebelumnya, ketika mereka hampir berhasil, Fang Yuan malah menghancurkan kesempatan itu. Pulau ini telah bertahan lebih dari 1 juta tahun. Dan kini, saat Fang Yuan memandangi aliran sungai waktu di sekitarnya, Fang Yuan tampak kagum. Saat dia memandangi aliran sungai waktu yang ada di sekitar Pulau Teratai Batu, sebuah pemahaman baru muncul. Asal sungai waktu adalah saat dunia diciptakan, dan akhir dari sungai waktu adalah saat dunia binasa. Panjang dari sungai waktu adalah perjalanan dari seluruh dunia. Sedangkan lebarnya mencerminkan segala sesuatu yang hidup di masa itu. Baik itu burung, bunga, ikan, serangga, manusia, binatang, dan yang lainnya. Semakin kaya dunia, maka semakin luas juga sungai waktu itu. Semakin tandus, maka semakin sempit pula aliran sungainya. Dengan pencapaian Fang Yuan yang sudah menyentuh Grandmaster Agung Jalur Waktu, Fang Yuan mendapatkan banyak informasi itu. Bahkan informasi tentang kehidupan dan kematian juga mulai memenuhi kepalanya. Inti kelahiran kembali adalah membawa wasiat dari hilir ke hulu, menggunakan Spring Autumn Cicanda. Lalu kemudian bersatu dengan diri pengguna di titik tertentu. Karena teori waktu di dunia ini bersifat tunggal dan absolut, tidak ada dunia paralel. Setelah aku lahir kembali, hilir tetap tidak berubah. Setelah aku mati di kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi mendominasi dunia, sementara 4 wilayah benar-benar tak berdaya. Tetapi setelah aku kembali, keberadaanku seperti setetes tinta di air yang bening. Aku mengubah kejadian dan orang. Sebagian hal muncul sementara yang lainnya hilang. Tinta itu menyebar, mewarnai seluruh aliran sungai yang semula bening. Ketika tinta itu mencapai titik pengadilan surgawi, perbaikan gunasib, dan juga konferensi jalur perbaikan, semuanya berlangsung dengan cara yang berbeda. Masa depan benar-benar berubah. Sebagai seorang transmigrator dari bumi, Fang Yuan pernah mendengar tentang yang namanya teori butterfly. Tapi, daripada teori butterfly, di duniaku konsep yang jauh lebih cocok adalah konsep tinta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Fang Yuan bergumam lagi. Aku bisa mengubah banyak hal karena gunasib tidak lengkap. Lebih penting lagi, aku adalah iblis dunia lain yang tidak terikat dengan takdir. Jika teratai merah kembali ke masa lalu, dia tidak bisa mengubah banyak hal. Sebagian besar kejadian akan tetap kembali ke jalur semula. Perbedaan utamanya, iblis dunia lain bagaikan gumpalan tinta yang besar. Sementara penduduk asli seperti teratai merah hanyalah riak kecil di atas sungai.
Mereka dapat menciptakan gangguan tapi hanya sesaat. Di bawah kendali Gu Nasib, semuanya akan kembali normal, berbeda dengan iblis dunia lain. Memikirkan ini, kekaguman Fang Yuan pada teratai merah menjadi semakin besar. Fang Yuan tahu bahwa teratai merah memaksa untuk menciptakan perubahan meskipun dia bukanlah iblis dunia lain. Dan karena itu, harga dan pengorbanan yang ia tanggung benar-benar tak terbayangkan. Inilah yang membuat Fang Yuan menaruh rasa kagum pada teratai merah. Sekarang kembali ke tujuan utama. Kedatangan Fang Yuan kemari adalah untuk mendapatkan material abadi jalur waktu yang ada di tempat itu. Sebagian besar yang ada di sana adalah peringkat 8. Dengan semua material itu, maka nanti Fang Yuan bisa menyusun langkah berikutnya dengan jauh lebih tenang. Mungkin satu-satunya yang kurang di sana adalah Gu Penyesalan, karena Gu peringkat 8 itu saat ini masih berada di surga Paus Naga. Karena Gu itu memang ditinggalkan di sana oleh bumi surga. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menggunakan pengaturan dari teratai merah untuk mendapatkannya sebelum dia akhirnya dikirim ke Pulau Teratai Batu. Tapi saat ini, karena Fang Yuan mengetahui lokasi dari Pulau Batu itu, maka dia datang lebih awal, dan dia berhasil memperoleh warisan sejati teratai merah. Ini menjadi jauh lebih cepat dibandingkan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Gu Penyesalan memang tidak ada di sini. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting sekarang adalah invasi pengadilan surgawi ke tanah Langya. Masih ada waktu. Aku bisa meningkatkan dan memperbaiki Gu Immortal yang kupunya dengan secepat-cepatnya. Sekarang aku harus membuat Ying Wu Xie dan yang lain menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Fang Yuan lalu mengeluarkan Ying Wu Xie dan yang lainnya, membiarkan mereka berkultivasi di Pulau Teratai Batu, dan memberi mereka gerakan pembunuh diri masa depan seperti dalam kehidupan sebelumnya. Satu-satunya yang membedakan di sini adalah keberadaan Baitu dan juga Miao Yin, yang artinya itu akan membuat kekuatan dari kelompok Fang Yuan meningkat dengan signifikan. Kemudian, saat Fang Yuan bersiap untuk menggunakan gerakan pembunuh diri masa depan pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba teringat. Tunggu sebentar. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat yang harus kugunakan untuk datang ke Pulau Teratai Batu yang lain. Fang Yuan sendiri teringat akan kesimpulan dari teratai merah, bahwa Fang Yuan akan memasuki tempat ini dengan kultivasi peringkat 7. Karena itu juga teratai merah meninggalkan diri masa depan yang hanya bisa membantunya jika dia berada di peringkat 7. Fang Yuan berpikir, di kehidupan sebelumnya aku mengira bahwa teratai merah telah melakukan perhitungan yang tidak tepat. Tapi sekarang tampaknya dia telah memperhitungkan kondisi setelah aku lahir kembali. Kalau begitu, maka warisan sejati ini bukan ditujukan untuk diriku di kehidupan sebelumnya, tetapi justru untuk diriku yang sekarang. Pemahaman Fang Yuan berulang kali muncul di matanya. Setelah itu dia menempatkan Ying Wu Xie dan yang lainnya untuk tinggal di Pulau Teratai Batu. Sementara, dia sendiri pergi meninggalkan Pulau Teratai Batu dan menyelam kembali ke dalam sungai waktu. Dengan gerakan pembunuh jalur waktu, dia menyembunyikan diri dan berenang mengikuti arus. Fang Yuan mengingat ketiga adegan perjalanannya ke sungai waktu. Dan kini, dia langsung berencana untuk mencari 2 pulau teratai batu sekaligus dalam satu perjalanan ini. Fang Yuan menghabiskan waktu lama untuk menyisir seluruh lokasi yang berpotensi. Tetapi, pada akhirnya, hasilnya tetap nihil. Fang Yuan sedikit kecewa. Pulau Teratai Batu mampu bergerak sendiri. Tampaknya, posisi dari kedua pulau itu berbeda dengan kehidupanku sebelumnya. Karena itu, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas dan berbalik.
Sementara itu di pavilion masa kini dan masa lalu, keempat Sunsi sedang menghadapi gangguan kecil. Binatang buas tahun kuno menyerang mereka. Walaupun tidak lama kemudian, berkat kerjasama mereka, binatang itu akhirnya tewas. Sun Gozhi berkata dengan puas, "Luar biasa, kita mendapatkan banyak material abadi jalur waktu." Zhong Sunsi berkata, "Benar, Sungai Waktu benar-benar tanah suci bagi kita yang mengelola jalur waktu. Sama halnya dengan Gunung Danghun dan Lembah Luopo bagi jalur jiwa." Xia Sunsi menambahkan, "Pengadilan surgawi mengirim kita kemari untuk menjaga tempat ini dari Fang Yuan. Tetapi ini juga adalah kesempatan besar bagi kita untuk memperdalam kultivasi. Jika kita bisa mengumpulkan lebih banyak material abadi jalur waktu, maka perkembangan kita juga akan menjadi jauh lebih mulus." Sang Sunsi tersenyum tipis dan berkata, "Selain itu, dari dalam pavilion ini kita bisa mengamati hulu sampai hilir sungai waktu. Kita bisa melihat adegan dari masa lalu dan masa depan. Dampak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya melintas waktu sangat bermanfaat bagi pemahaman jalur waktu kita. Tingkat pencapaian kita bisa meningkat dengan jauh lebih mudah." Sun Gozhi tampak menggertakkan gigi pelan dan berkata, "Tapi sayang sekali, Gunasip telah rusak. Gunasip menjadi tidak lengkap. Padahal dulu, para ahli jalur waktu bisa mengamati masa lalu dan mengintip masa depan, memprediksi banyak hal dengan sangat akurat." Xia Sunsi pun tampak masam. "Itu benar. Dulu Yang Mulia konstelasi bintang, meski bukan dari jalur waktu, beliau menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk meniru jalur waktu. Dan karena itu, beliau memanfaatkan anak sungai waktu untuk menyimpulkan banyak peristiwa di masa depan. Bahkan beliau juga membentuk papan konstelasi bintang." Keempat Sunsi larut dalam nostalgia kejayaan dari pengadilan surgawi di masa lalu. Sebelum pada akhirnya, semua kembali tenang. Mereka mulai memproses mayat binatang tahun kuno yang mereka dapatkan. Sayangnya, tanpa mereka sadari, Fang Yuan telah melewati pavilion mereka dan diam-diam kembali ke titik awal dia masuk. Setelah Fang Yuan keluar dari anak sungai waktu, dia kemudian menonaktifkan formasi yang ada di sana, menyembunyikan anak sungai waktu seperti sebelumnya. Dan setelah itu, Fang Yuan menghilang dalam sekejap menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Tunggu, pasti di sini banyak yang bertanya, bagaimana bisa Fang Yuan menggunakan Gu Perjalanan Abadi? Padahal Gu itu masih berada di tangan Feng Zhuge. Alasannya ternyata karena Fang Yuan telah menggunakan diri masa depan. Dan gerakan pembunuh jalur waktu itu bisa menciptakan sosok transparan berbentuk manusia di dalam apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan. Sosok transparan itu tampak seperti gumpalan air sungai waktu dan memancarkan cahaya warna-warni. Kalau dilihat wajahnya, dia sangat mirip dengan Fang Yuan. Sosok itu sendiri memiliki apertur abadi berdaulat dari masa depan, yang artinya itu adalah apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, di mana di dalamnya juga terdapat berbagai Gu, termasuk salah satunya adalah Gu Perjalanan Abadi. Sejak kelahiran kembali, perubahan yang dibuat Fang Yuan memang tidak terlalu besar, sehingga hilir sungai waktu masih mempertahankan keadaan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Karena itu, Fang Yuan ketika menggunakan diri masa depan, maka kondisi dari aperturnya masih utuh dan tidak berubah. Diri masa depan memberikan kemampuan untuk memasuki kondisi terkuat Fang Yuan ketika peringkat 7. Pada masa hidup sebelumnya, titik puncak itu terjadi tepat sebelum pertempuran 5 wilayah. Saat itu, Fang Yuan telah menangkap Xia Cha dan para pengejar dari perbatasan selatan.
dan Fang Yuan memeras seluruh klan super hingga mencaplok jalur waktu Xia untuk mencapai peringkat 8. Nah, karena itu, diri masa depan Fang Yuan berhenti tepat sebelum kejadian itu berlangsung. Dan pada saat itu, Fang Yuan sudah mendapatkan Gu Perjalanan Abadi dari Feng Jiuge. Dengan kemampuan ini, Fang Yuan akhirnya bisa menggunakan gerakan pembunuh perjalanan abadi dan meninggalkan tempat itu menuju perbatasan selatan. Di perbatasan selatan, Fang Yuan tidak langsung pergi ke pegunungan 5 wilayah. Dia tahu bahwa nilai dari warisan sejati peninggalan Tao Zu sungguh-sungguh sangat berharga. Tetapi kalau dia mau mengambilnya sekarang, itu masih terlalu berbahaya. Bagaimanapun kalau dia mau mewarisi warisan dari Tao Zu, maka dia harus menghancurkan gunung 5 wilayah. Hal itu jelas akan sangat menarik perhatian. Dan kalau hal itu sampai terjadi, maka pengadilan surgawi bisa mengirimkan peringkat 8 atau bahkan rumah Gu untuk mengejarnya. Dengan kultivasinya yang masih peringkat 7, resikonya terlalu besar. Maka, Fang Yuan menentukan untuk menunda pengambilan warisan sejati dari Tao Zu. Lalu, kedatangan Fang Yuan ke perbatasan selatan kali ini, itu memiliki tujuan yang berbeda. Dia kini menuju ke sebuah lembah yang tampak biasa saja. Di sana, dia menemukan sebuah gua kosong. Lalu dengan segera membangun rumah Gu Fana sebelum akhirnya berkultivasi dengan tenang di sana. Sementara itu, klon jalur waktu Fang Yuan sendiri terus bermandikan cahaya kebijaksanaan untuk meningkatkan kemampuan Fang Yuan. Dia terus melakukan deduksi tanpa henti, dan salah satu tugas utamanya adalah memodifikasi medan perang Yama dan menambahkan Gu Immortal jalur waktu agar medan perang Yama dapat menunjukkan keunggulan dari jalur waktu. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan benar-benar kekurangan waktu. Dia harus meningkatkan kultivasi sambil menahan tekanan dari pengadilan surgawi. Dan dia mati-matian mencoba mengejar warisan sejati dari teratai merah. Tetapi sekarang berbeda, karena dia punya waktu dan punya pemahaman. Dari semua pengalaman di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bisa menggunakan itu untuk menyempurnakan gerakan pembunuh medan perang Kaisar Yama dengan jauh lebih baik. Medan perang Yama menggabungkan jalur jiwa dan jalur perbudakan, di mana jalur perbudakan unggul di dalam pertempuran, sementara jalur jiwa itu dapat meningkatkan kekuatan Fang Yuan ketika semakin banyak musuh yang mati. Jujur saja, itu adalah gerakan pembunuh yang sangat mengerikan. Tetapi, bukan berarti tidak ada kekurangan. Salah satu kekurangan utamanya adalah kecepatan konversi anak Yama yang masih terlalu rendah. Saat melawan musuh yang kuat, keuntungan yang Fang Yuan dapatkan hampir tidak berarti. Karena itu, Fang Yuan berencana untuk menambahkan Gu Immortal jalur waktu. Karena dengan begitu, maka medan perang itu akan memperoleh sifat dari jalur waktu. Tujuan Fang Yuan adalah supaya medan perang itu mampu membuat perbedaan waktu yang signifikan di dalam dan di luar. Contohnya, 1 hari di luar itu bisa menjadi 1 bulan di dalam formasi itu. Dengan begitu, maka keunggulannya akan jelas. Pengguna atau Fang Yuan akan punya waktu yang cukup untuk menghabisi musuh yang ia perangkap. Misalnya, seorang musuh terperangkap di dalam medan perang. Sekutu mereka setidaknya membutuhkan 15 menit untuk tiba. Meskipun itu hanya 15 menit, tetapi di dalam formasi itu sudah berlalu 3 hari. Jadi pada saat bantuan datang, maka musuh pasti sudah dihabisi oleh Fang Yuan. Di dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memang berhasil menjebak Feng Jiuge menggunakan medan perang Yama dan bahkan mencuri Gu Perjalanan Abadi. Tapi dia gagal membunuhnya
karena Feng Jiuge memiliki Gu Armor Nasib. Sementara Peri Ziwei punya cukup waktu untuk menyimpulkan dan memecahkan medan perang Yama. Seandainya saja medan perang Yama kala itu memiliki kekuatan dari jalur waktu, maka Fang Yuan bisa memperpanjang waktu di dalam medan perang dan Peri Ziwei tidak akan sempat menyimpulkan sebelum Feng Jiuge mati. Dengan harapan sebesar itu, Fang Yuan mulai memodifikasi gerakan ini. Dengan pencapaiannya di jalur waktu yang adalah seorang Grandmaster Agung, menambahkan Gu Immortal jalur waktu itu bukanlah hal yang sulit, apalagi ditambah dengan cahaya kebijaksanaan. Dengan begitu, maka penyempurnaan Fang Yuan itu tidak berlangsung lama. Fang Yuan sendiri berada di dalam gua itu selama kurang lebih 4 hari 5 malam. Lalu, hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Gemuruh mengguncang bumi, retakan besar terbuka di siang bolong. Lembah yang ia tempati runtuh, memaksa Fang Yuan terbang ke langit. Retakan mulai melebar, menelan seluruh lembah itu. Di sana, terbentuk parit bumi raksasa. Dinding regional perlahan-lahan mulai menyusut. Kini urat-urat bumi dari 5 wilayah mulai menyatu perlahan. Perbatasan selatan sendiri adalah wilayah yang mengandung tanda dao jalur tanah yang paling padat, sehingga perbatasan selatan menunjukkan reaksi yang paling kuat. Parit bumi bermunculan satu demi satu di perbatasan selatan. Fang Yuan sendiri tampak mengamati semua itu dengan tenang. Dia hanya bergerak setelah getaran mereda dan parit bumi stabil. Dan baru setelah itu, Fang Yuan turun dan mulai mencari apa yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya. Fang Yuan menelusuri parit bumi yang baru terbentuk itu. Setiap retakan menghasilkan material Gu dalam jumlah yang besar. Bahkan berbagai bentuk kehidupan juga muncul kembali dari dalam tanah. Saat Fang Yuan bergerak semakin dalam, dia menemukan lebih banyak barang langka. Dan tidak butuh waktu lama sampai Fang Yuan bisa menemukan mayat dari binatang buas kuno pertamanya. Meskipun mayat itu sudah rusak, tetapi mayat itu adalah material peringkat 6 yang berharga. Fang Yuan langsung menyimpannya. Dan ada satu hal yang membuat dia makin bahagia, yaitu jiwa di dalamnya masih utuh, sehingga bisa diubah menjadi anak Yama. Fang Yuan lalu melanjutkan. Dia mengaktifkan beberapa gerakan pembunuh investigasi sambil terus menelusuri area itu. Keuntungan demi keuntungan pun terkumpul dengan mudah. Tapi, Fang Yuan tampak sedikit menghela nafas. Kenapa belum juga ketemu? Jangan-jangan rumor yang ku dengar itu tidak benar. Sebenarnya Fang Yuan datang ke tempat ini untuk mendapatkan sebuah Gu yang di kehidupan sebelumnya ditemukan oleh klan Luo. Fang Yuan berpikir untuk segera menemukannya sebelum klan Luo datang. Karena kalau misalnya mereka datang, tentu itu akan menjadi sangat merepotkan. Dia tidak takut berhadapan dengan mereka. Tetapi, kalau dia menghadapi mereka, itu hanya akan memancing keributan. Sehingga Fang Yuan ingin menghindari konflik sebisa mungkin. Menjelang tengah hari, Fang Yuan belum menemukan apa yang dia cari. Meskipun tumpukan hasil rampasan sudah menggunung, namun target utamanya belum juga terlihat. Apa benar-benar tidak ada di sini? Atau jangan-jangan keberuntunganku sedang buruk? Pikir Fang Yuan. Tepat ketika dia meragukan dirinya sendiri, tiba-tiba matanya tajam. Dia berkata, "Akhirnya ketemu." Fang Yuan perlahan mendekat. Di depannya tergeletak seekor kura-kura berkepala berlian. Itu adalah binatang buas kuno terpencil.
Fang Yuan melayang di atas makhluk itu dan menggunakan beberapa gerakan pembunuh investigasi. Tak lama kemudian, kegembiraan terlihat di wajahnya. Akhirnya, dia menemukan Gu Immortal liar peringkat 7 yang ia cari. Bagus. Fang Yuan segera menurunkan medan perang Yama. Begitu ia bergerak, auranya sedikit bocor dan makhluk itu langsung bereaksi. Tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Fang Yuan menempatkan anak-anak Yama untuk mengepungnya. Akhirnya, pertempuran besar pun pecah. Fang Yuan menahan kekuatannya karena dia tidak ingin merusak Gu Immortal liar yang ia incar. Setelah kura-kura itu berada di dalam medan perang Yama, semua berada dalam kendali Fang Yuan. Bagaimanapun medan perang Yama hampir mustahil dideteksi dari luar. Jadi saat ini Fang Yuan aman. Di dalam Fang Yuan tetap berhati-hati. Untuk menghemat esensi abadi, dia bahkan tidak menggunakan tangan hantu pencuri hebat karena dia takut mencuri gufana yang tidak berguna. Jadi setelah menekan kura-kura berkepala berlian itu sampai ke batasnya, Fang Yuan menangkap kura-kura itu hidup-hidup. Sehingga Gu Immortal liar peringkat 7 yang menjadi incaran pun menjadi miliknya. Akhirnya, dengan ini aku bisa mengimbangi Gu perjalanan abadi. Fang Yuan pun lalu menyimpan kura-kura berkepala berlian itu serta Gu Immortal liar yang baru ia dapatkan. Dengan segera dia juga menghapus medan perang Yama. Sementara itu di sisi lain, klan Luo akhirnya tiba. Dan mereka sangat marah. Mereka menyadari bahwa seseorang telah lebih dulu datang dan mengambil banyak harta yang ada di sana. Apalagi saat melihat jejak pertempuran, mereka hanya bisa meratapi kehilangan yang besar itu. Sementara Fang Yuan, dia melihat rumah Gu mereka dari kejauhan, lalu kemudian menghapus semua jejak dan pergi diam-diam. Setelah cukup jauh, dia lalu menggunakan diri masa depan untuk kembali ke Tanah Langya menggunakan Gu perjalanan abadi. Dalam sekejap, Fang Yuan pun tiba. Langya tersentak kaget ketika melihat Fang Yuan yang baru datang. Ia lalu mendekat dan bertanya, "Fang Yuan, apa kau telah berhasil merebut Gu perjalanan abadi dari mereka?" Tapi Fang Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, ini hanyalah gerakan pembunuh yang meniru efeknya." Mendengar itu, Langya tampak kecewa. Namun setelah itu Langya berkata, "Persiapan untuk perbaikan Gu segudang diri hampir selesai. Para manusia berbulu berlatih siang dan malam. Semua material Gu pendukung juga sudah siap. Tetapi 8 material utama yang kau perlukan, apakah kau sudah mengumpulkan semuanya?" Fang Yuan berkata, "Aku baru mendapatkan 7. Tapi tidak masalah karena masih ada waktu." Jawab Fang Yuan dengan tenang. Di sini kalau kalian notice bahwa seharusnya material utama untuk segudang diri itu hanya ada 3. Tetapi di situ Langya mengatakan ada 8 dan Fang Yuan mengatakan dia sudah mengumpulkan 7. Nah, ingat bagian ini. Ekspresi Langya berubah menjadi gelisah. "Fang Yuan, itu bukan sikap yang bijak. Pengadilan surgawi bisa menyerang kapan saja. Kita berada dalam posisi yang lemah. Jika kita terlalu ceroboh, kita bisa berada dalam bahaya besar." Tapi Fang Yuan dengan santai menjawab, "Tenang saja, tetua tertinggi. Aku tahu apa yang sedang kulakukan." Fang Yuan mencatat waktu. Dia masih memiliki banyak kesempatan untuk bergerak saat ini. Beberapa hari berikutnya, Fang Yuan tidak tinggal diam. Dia memanfaatkan diri masa depan dan terus bergerak melewati 5 wilayah melalui tanah terberkati Langya. Dia sengaja berulang kali pergi ke perbatasan selatan untuk menjarah parit bumi yang baru terbentuk. Beberapa hari pun berlalu dan keuntungan Fang Yuan benar-benar sangat luar biasa.
Material abadi menumpuk seperti gunung. Bahkan 3 Gu Immortal liar peringkat 6 pun berhasil ia dapatkan. Keberuntungan Fang Yuan saat ini memang lebih buruk dibandingkan kehidupan sebelumnya. Tetapi bukan halangan untuk mendapatkan hasil yang besar. Fang Yuan sendiri memiliki informasi yang paling akurat. Bagaimanapun, parit bumi muncul berdasarkan kekuatan alam. Tidak ada seorang Gu Immortal pun yang mampu memprediksi kemunculannya. Setiap parit bumi akan membentang sepanjang puluhan ribu hingga ratusan ribu li. Terlalu dalam dan terlalu luas untuk dijelajahi dengan cepat. Bahkan kekuatan super pun kewalahan untuk mengekstraksi sumber daya terbaik dalam waktu yang singkat. Namun Fang Yuan tahu persis lokasi-lokasi inti yang menyimpan harta paling berharga. Maka dia langsung datang ke tempat-tempat tertentu dan mengambilnya. Semua itu ia ketahui tentu berkat informasi yang ia kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku tak punya kesempatan untuk menjelajahi parit bumi. Dengan kekuatanku saja, aku tak mungkin menyaingi kekuatan super. Saat ini Fang Yuan menyadari betapa berharganya parit bumi. Sumber-sumbernya mampu membangkitkan keserakahan siapapun yang melihatnya. Dan semua ini baru awal. Dalam beberapa tahun ke depan, parit bumi dan urat-urat bumi akan menciptakan kekacauan yang lebih besar. Sumber daya akan semakin melimpah. Peningkatan kekayaan itu akan mendorong kekuatan dari para immortal di seluruh dunia. Dan kekuatan yang meningkat tentu akan memperkuat ambisi mereka. Di waktu senggang, Fang Yuan terus menganalisis situasi, meninjau langkah demi langkah, dan menyempurnakan segala rencana yang telah ia buat setelah kelahirannya kembali. Kelahiran kali ini sangat berbeda daripada kelahiran sebelumnya. Yang paling penting, kekuatan dan pengaruhnya kini jauh lebih besar. Dengan fondasi seperti ini, manfaat dari kelahiran kembali menjadi jauh lebih kuat. Dia bergerak untuk menjalankan rencananya sembari bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan seperti dugaan, masalah besar kemudian muncul. Beberapa hari kemudian, setelah mengamati toko kuning dari waktu ke waktu, Fang Yuan tidak bisa menemukan jejak Sang Ji. Dalam kehidupan sebelumnya, harusnya pada saat ini Sang Ji sudah menjual api kehidupan mengambang. Fang Yuan curiga dan mulai melakukan penyelidikan. Syukurlah informasi mengenai Sang Ji tidak sulit untuk didapatkan. Ternyata Sang Ji dikalahkan oleh Chan Yang dari Sekte Bangau Abadi. Karena hal itu, kemudian api kehidupan mengambang jatuh ke tangan Chan Yang. Fang Yuan mengerutkan kening. Bagaimana bisa Chan Yang muncul dan menghalangi Sang Ji di kehidupan ini? Padahal di kehidupan sebelumnya, Sang Ji memperoleh api kehidupan mengambang tanpa hambatan. Tidak bagus. Berbeda dari Sang Ji, Chan Yang adalah immortal dari jalur api. Api kehidupan mengambang memiliki nilai yang besar baginya. Bahkan sekalipun kalau dia tidak membutuhkannya, dia tetap bisa menyerahkan kepada Sekte Bangau Abadi. Dengan kekuatan dan statusnya, maka imbalan yang diberikan oleh Sekte pasti sangat besar, dan dia tidak akan menjual di toko kuning. Fang Yuan mengernyitkan dahi. Rencana awalnya tampaknya harus diubah, karena kini dia harus mendapatkan api kehidupan mengambang dari sumber yang lain. Namun saat Fang Yuan mengamati toko kuning sekali lagi, hal di luar dugaan kembali terjadi. Ternyata Chan Yang tidak menggunakan api itu untuk dirinya sendiri dan juga tidak memberikannya kepada Sekte Bangau Abadi, melainkan menjualnya di toko kuning. Fang Yuan terkejut, tetapi dengan segera dia memahami maksud di balik tindakan itu. Tampaknya Chan Yang dan juga Sekte Bangau Abadi
tengah membangun prestis mereka, supaya orang-orang di luar mengetahui bahwa Sekte Bangau Abadi itu bukanlah kekuatan yang patut untuk direndahkan. Ini sama seperti yang Fang Yuan lakukan ketika menjual rusuk milik Jinglan. Setelah memahami situasi itu, Fang Yuan kemudian ikut menjadi salah satu pembelinya. Api kehidupan mengambang merupakan material abadi yang langka. Harganya pun tinggi secara alami. Pada kehidupan sebelumnya, Sang Ji tidak memahami nilai itu dan membuat Fang Yuan bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Tetapi Chan Yang, dia adalah seorang ahli jalur api dan pastinya jauh lebih mengetahui nilai jual dari api itu. Maka Fang Yuan sudah tahu bahwa Chan Yang akan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran. Ya, Fang Yuan sudah menyiapkan mentalnya. Tetapi kompetisi kali ini benar-benar melampaui perkiraannya. Para pembeli tampak sangat antusias. Mereka terus menaikkan harga, membuat nilai dari api kehidupan mengambang melonjak tinggi sampai batas tidak masuk akal. Dan meskipun harganya sudah melonjak tinggi, para immortal itu tampak tidak menjadi putus asa. Mereka masih terus menawar. Seakan-akan itu menjadi ajang pertaruhan, martabat, dan juga reputasi. Fang Yuan yang tampak mengamati akhirnya menyadari bahwa semua itu tidak lebih dari sandiwara yang dilakukan oleh Sekte Bangau Abadi. Para peserta lelang yang ada di sana pun sebagian besar adalah orang-orang dari Sekte Bangau Abadi. Mereka melakukan itu tujuannya jelas, yaitu untuk mengangkat harga setinggi mungkin dan menciptakan sensasi. Semakin tinggi nilai dari api kehidupan mengambang, maka semakin besar keributan yang akan tercipta. Siapapun yang membicarakan api kehidupan mengambang, maka tentu akan menyebut Chan Yang dan Sekte Bangau Abadi. Jelas itu adalah sebuah cara yang halus untuk menunjukkan bahwa mereka, meskipun terlihat lemah, tetapi fondasi mereka sangat dalam. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu dari 10 sekte kuno dari benua tengah. Memikirkan itu, Fang Yuan hanya bisa tersenyum pahit. Api kehidupan mengambang terlalu penting baginya saat ini. Jadi berapapun harganya, maka dia harus membelinya. Waktu tidak memihaknya. Kalau dia menunda terlalu lama, seluruh rencana pasca kelahirannya bisa kembali hancur. Jadi, setelah merogoh kocek dalam-dalam, Fang Yuan berhasil mendapatkan api itu. Setelah menyelesaikan transaksinya, Fang Yuan menyerahkan seluruh material utama yang ada kepada Lang Ya. Lang Ya memeriksa semuanya dengan seksama sebelum memulai penyempurnaan bersama dengan Fang Yuan dan para manusia berbulu. Beberapa hari kemudian, Lang Ya akhirnya merasa bahwa waktunya sudah tepat. Dia membawa Fang Yuan serta para immortal dari manusia berbulu ke dalam formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Melihat itu, Fang Yuan sontak berkata, "Sungguh formasi yang luar biasa." Meskipun ini bukan kali pertama dia melihat formasi itu. Lang Ya tersenyum puas dan bangga. Kegembiraan terlihat di wajahnya. Baiklah, formasi dan juga resepnya sudah sama-sama sempurna. Fang Yuan, resepku yang kau berikan juga sungguh luar biasa. Setelah aku mempelajarinya, aku baru memahami setengah dari kedalamannya. Dengan perhitunganku, menggunakan resep penyempurnaan ini memiliki peluang keberhasilan sekitar 40%. Fang Yuan pun tertawa pelan. Karena itulah, maka aku harus segera memperbaiki gu ini. Dengan gu ini, maka kekuatan tempurku akan meningkat dan aku bisa berhadapan dengan pengadilan surgawi. Jadi, ayo mulai. Pada titik ini, Lang Ya sedikit merasa ragu. Dia berkata, "Fang Yuan, pengalamanmu pada jalur penyempurnaan masih rendah. Apa kamu benar-benar ingin ikut terlibat langsung?"
Dengan segera Fang Yuan menjawab, "Tentu saja, penyempurnaan ini sangat penting bagiku. Aku perlu berada di sini. Tenang saja, aku tahu batas dari kemampuanku." Mendengar itu, Langya akhirnya mengalah. Baiklah kalau begitu. Akhirnya proses pun dimulai. Cahaya memenuhi seluruh formasi. Metode jalur penyempurnaan saling bertaut dan semuanya berjalan selaras. Sesekali Fang Yuan turun tangan, tetapi hanya untuk hal-hal kecil, di mana itu cukup untuk menunjukkan keseriusannya tanpa mengganggu proses penyempurnaan. Tak terasa, beberapa hari pun berlalu. Tanda-tanda keberhasilan mulai terlihat. Bentuk dari Gu sudah mulai terlihat. Namun tiba-tiba, cahaya di dalam formasi meledak. Asap bergulung naik dan bau busuk menyebar. Proses penyempurnaan kini terganggu. Apa yang terjadi? Langya terkejut. Dia dan para immortal manusia berbulu segera bergegas menyelamatkan kondisi itu. Tetapi semuanya kacau. Ketika mereka putus asa, Fang Yuan memberikan saran untuk membangun formasi Gu sementara dan menstabilkan proses serta membersihkan seluruh kotoran yang ada. Langya tidak punya pilihan selain mencoba itu. Kemudian, setelah formasi tambahan selesai dibangun, Fang Yuan berkata, "Tetua tertinggi, silahkan masuk ke dalam dan operasikan formasi ini." Tanpa rasa curiga sedikit pun, Langya melangkah masuk. Tapi begitu ia memasuki formasi itu, kekuatan penekan yang luar biasa menyergapnya. "Fang Yuan, apa yang kau lakukan?" seru Langya dengan penuh amarah. Sementara Fang Yuan tersenyum tipis. "Langya, pada titik ini kau masih belum memahami apa yang kulakukan. Sungguh naif. Fang Yuan, kau benar-benar berani. Kau terlalu nekat. Bisa-bisanya kau merencanakan sesuatu terhadapku di dalam tanah terberkatiku. Aku akan memastikan kau memahami betapa besar kesalahan yang telah kau perbuat hari ini." Langya meraung dengan wajah memerah. Ia tampak seperti gunung berapi yang siap meletus. Namun pada detik berikutnya, tubuhnya membeku. Amarah di wajahnya lenyap, berganti dengan keterkejutan yang mendalam. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Bahkan koneksiku dengan tanah Langya hampir sepenuhnya terputus. Dalam sekejap Langya terperangah. Fang Yuan tersenyum licik. Semua berjalan persis seperti yang ia rencanakan sejak awal. Sejak hari pertama dia bertemu Langya, dia telah memikirkan satu hal, yaitu merebut tanah terberkati Langya. Tahun-tahun berlalu dan rencana itu kini bukan lagi sekedar benih, tetapi telah mekar dengan sempurna. Fang Yuan memandang Langya dengan tenang dan penuh keyakinan. Tak ada gunanya berjuang. Kau tidak memahami perbedaan di antara kita. Langya berupaya keras melepaskan diri, tetapi dia bagaikan seekor semut yang terhimpit. Dia tidak mampu bergerak, apalagi merebut kembali kendali atas tanah Langya. Semakin dia berjuang, semakin kuat pengekang itu menekan dirinya. Tidak mungkin. Dia menatap Fang Yuan dengan mata melebar tak percaya. Fang Yuan tersenyum tipis. Kelihatannya kau mulai menyadari perbedaan kita. Pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan jauh melampaui Langya. Saat ini, pencapaian jalur penyempurnaannya adalah Grandmaster Agung. Sementara Langya hanyalah obsesi dari leluhur rambut panjang. Meski memiliki pencapaian yang luar biasa, tetapi itu jauh di bawah Grandmaster Agung. Ditambah, di dalam jalur formasi, perbedaan mereka bagaikan bumi dan langit.
Langya hanya punya pemahaman umum tentang jalur formasi, sementara Fang Yuan adalah Grandmaster sejati dari jalur formasi. Membuat dan mengendalikan formasi itu semudah membalikkan telapak tangan bagi Fang Yuan. Fang Yuan, kau memang pantas dikenal sebagai Raja Iblis. Langya tampak menggertakkan gigi. Api amarah menyala di kedua matanya. Wajahnya terdistorsi oleh kemarahan dan rasa tidak berdaya. Ia mengeram. Semua ini pasti sudah kau rencanakan dari awal. Resepku segudang diri sudah memiliki cacat sejak awal, tetapi aku tidak menyadarinya. Masalah sengaja kau ciptakan saat proses penyempurnaan. Saat itu kau menyusun formasi dalam formasi dan menipuku agar aku masuk. Formasi ini pasti mengambil referensi dari formasi penekan roh cahaya darah. Lalu kemudian, dari 8 material utama dari resep segudang diri, 4 bahannya adalah jalur darah. Kau pasti memang dengan sengaja membuat itu untuk mengekangku. Artinya, hanya ada 4 bahan utama yang benar-benar digunakan untuk menyempurnakan Gu segudang diri. Langya kini tampak dipenuhi dengan emosi. Dan memang benar, material utama untuk membentuk Gu segudang diri hanya ada 4, seperti yang disebutkan tadi. Sementara 4 material dari jalur darah memang sengaja digunakan untuk membangun formasi dan menjebak Langya. Langya mengerutkan kening. Ia melihat secercah senyum samar di wajah Fang Yuan. Senyum itu benar-benar membuat pikirannya gelisah. Kepanikan melintas di matanya. Aku harus tenang. Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang adalah karya puncak dari tubuh utamaku. Tak mungkin Fang Yuan mampu mengendalikannya dengan begitu cepat. Formasi jalur darah ini hanyalah penghalang sementara. Begitu formasi penyempurnaan rambut panjang aktif, tekanan formasi darah ini akan hancur dan saat itu aku bisa melarikan diri. Lalu seluruh tanah terberkati akan kembali ke bawah kendaliku. Akan kusebarkan berita kalau Fang Yuan berkhianat. Aliansi varian manusia akan memihakku dan kau Fang Yuan akan menyesal. Mendengar itu Fang Yuan tertawa kecil. Tenang saja, kau tidak akan bisa melakukan itu. Apa? Langya terkejut. Tapi dengan cepat dia mencoba menutupi kecemasannya. Dia kembali tertawa. Meski begitu, memangnya apa gunanya? Apa kau benar-benar memahami keseluruhan formasi dari jalur penyempurnaan ini? Fang Yuan mengusap hidungnya dengan santai. Pemahamanku terhadap jalur formasi jauh lebih dalam daripada dirimu. Tetapi tentu saja aku masih belum menguasai sepenuhnya saat ini. Mendengar itu Langya tertawa keras. Itu benar. Tunggu saja Fang Yuan. Ketika aku keluar, aku akan menunjukkan akibat karena kau telah mengkhianati sekte Langya. Namun sayang sekali, Langya menunggu. Tetapi apa yang ia harapkan tidak pernah terjadi. Beberapa saat kemudian pembentukan jalur darah tetap stabil seperti sebelumnya. Langya masih menunggu, tetapi formasi jalur penyempurnaan rambut panjang tidak menunjukkan tanda-tanda error. Seluruh tubuhnya kini bahkan telah diselimuti oleh cahaya merah darah. Tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Langya mulai panik. Fang Yuan hanya tersenyum tanpa menjawab. Dengan pencapaian mendalam di jalur formasi, jalur perbaikan dan juga jalur kebijaksanaan, Fang Yuan mampu memahami esensi dari formasi perbaikan rambut Langya dengan sangat cepat. Ditambah, rambut ke-6 juga ada sebagai mata-mata. Dia telah mengendalikan area penting di dalam formasi. Berkat bantuan rambut ke-6, Fang Yuan memastikan pembentukan jalur penyempurnaan rambut panjang tidak dapat mengusik formasi jalur darah miliknya. Langya terus berjuang, namun pada akhirnya dia menyadari
bahwa skema Fang Yuan begitu teliti. Dia tidak lagi mampu membalikkan keadaan. Langya tak punya pilihan. Dia saat ini berwujud manusia berbulu. Lalu dia membiarkan Langya berambut putih yang berwujud seperti orang tua mengambil kendali dari tubuh itu. Membiarkan dia untuk mengubah situasi. Tapi sayang, Fang Yuan memahami seluruh keadaan Langya. Masalah ini tentu tidak mungkin luput dari perhatiannya. Begitu Langya rambut putih muncul, dia langsung ditekan oleh formasi jalur darah. Cahaya merah darah membanjiri tubuhnya. "Bajingan, kau iblis tak tahu malu!" Langya berteriak, tubuhnya pun bergetar. Ia memarahi Fang Yuan dengan penuh emosi. "Fang Yuan, kau bajingan licik tanpa moral. Kau bisa berdiri sejauh ini berkat bantuan dari tanah terberkatiku. Sebelum kau menjadi immortal, aku membantumu. Pada akhirnya kau bahkan menghancurkan gedung 88 Yang. Saat kau baru menjadi immortal, kau bangkrut. Aku yang berdagang denganmu dan memberikan esensi abadi. Itu adalah fondasi dasarmu. Saat kau ingin memperbaikiku, kami membantumu berulang kali. Tidak ada manusia berbulu immortal di tanah terberkati ini yang tidak menolongmu. Saat kau menghadapi kesengsaraan, kami meminjamkan batu esensi abadi dan juga ku immortal agar kau selamat. Aku memberimu celah kesengsaraan abadi dan gerakan pembunuh. Saat kau memindahkan tanah terberkati bentuk bintang, kami meminjamkan gu dan juga metode yang kau perlukan. Ketika tanah terberkati Humu diserang, kami mengambil resiko dan membantumu mengurangi kerugian. Aku yang memberi makan gu kebijaksanaanmu. Aku yang menghabiskan begitu banyak umur di dalam tanah terberkati ini. Saat gunung hancur pun, aku tetap memberi kompensasi sesuai dengan perjanjian. Bahkan, kami harus menyerahkan jalur perbaikan ini." Tubuh Langya bergetar hebat. Amarah dan kesedihan bercampur, membuat matanya memerah. Berbeda dengan Langya berambut hitam yang kasar dan ekstrim, Langya berambut putih jauh lebih tenang dan melankolis. Dia juga sangat peduli pada penyempurnaan gu. Oleh karena itu, sebenarnya Langya berambut putih sangat membenci konflik. Tapi kini dia meledak. "Hati nuranimu pasti dimakan anjing. Tanah terberkati Langya telah memperlakukanmu dengan baik, tetapi kau membalasnya dengan pengkhianatan. Ingat, saat para immortal dari 5 wilayah mengejarmu, kau tak bisa hidup di luar dan kau bernaung di tanah Langya. Kau manusia, tetapi rambut hitam dan aku menerimamu. Kami menjadikanmu sebagai tetua tertinggi kedua, memberimu peran yang penting, memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami. Dan inikah balasanmu? Lihat hatimu sendiri. Tidak adakah sedikit pun rasa bersalah? Tidak adakah rasa tidak adil terhadap kami?" Fang Yuan dengan tenang menjawab, "Tidak." Langya membatu. Beberapa saat kemudian ia mengaum, "Kepada dermawanmu, temanmu, keluargamu sekalipun kau bersikap seperti ini. Apakah hatimu tidak terasa sakit? Tidakkah tergerak sedikit pun?" Fang Yuan tampak mengorek telinganya lalu kemudian berkata, "Tidak juga. Aku bahkan merasa sangat bersemangat saat ini." Langya hampir meledak. "Fang Yuan, dasar kau setan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bajingan, kau bajingan. Manusia licik tanpa kehormatan. Tertawalah sesukamu, itu tidak akan berlangsung lama. Orang sepertimu akan mati mengenaskan. Sebelumnya aku buta karena pernah mempercayaimu. Langit tidak akan pernah melepaskanmu. Jika aku diberi kesempatan lain, aku akan membunuhmu ketika aku menemukanmu pertama kali. Aku akan membakar mayatmu dan memotongmu menjadi jutaan keping." Fang Yuan tersenyum ringan sambil menggelengkan kepala. "Sayang sekali, tidak ada kesempatan kedua bagimu." Langya terdiam.
Dia ingin merobek senyuman di wajah Fang Yuan, tetapi dia bahkan tak mampu bergerak. Dia hanya bisa mengutuk tanpa henti. Namun bagi seseorang seperti Fang Yuan, kemarahan itu tidak lebih dari jeritan kosong, sia-sia dan tak berdaya. Pada akhirnya, Langya bertekuk lutut di bawah Fang Yuan. Seluruh cahaya darah telah melahap dirinya. Dia kini tidak lagi punya kuasa atas tanah terberkati itu. Dan kurang lebih, Fang Yuan pada akhirnya memaksa Langya agar mengakui Fang Yuan untuk menjadi tuannya. Hal itu berhasil dilakukan karena formasi yang mengunci Langya sebelumnya. Sekarang, salah satu misi Fang Yuan telah terselesaikan, menaklukkan Langya. Kalau di kehidupan sebelumnya, Langya pernah lengah saat menghadapi peri Ziwei hingga akhirnya roh tanah berambut hitam mati. Dan pada akhirnya Langya berambut putih memanggil surga panjang umur. Akibatnya, ya Fang Yuan memang berhasil melarikan diri, pengadilan surgawi juga dipukul mundur, tetapi surga panjang umur adalah pihak yang menerima keuntungan paling besar. Kini, setelah menguasai Langya, surga panjang umur tidak akan mendapatkan apapun. Fang Yuan menguasai tanah Langya. Setelah itu Fang Yuan meminta Langya untuk kembali ke bentuk rambut hitam. Semua itu dilakukan untuk menghindari kecurigaan dari para immortal manusia berbulu. Lalu, Langya berambut hitam bertingkah seolah hubungan mereka dengan Fang Yuan tidak berubah sedikit pun. Dari semua orang, selain rambut keenam, tidak ada manusia berbulu yang bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang mengira ada perubahan besar yang terjadi di depan mata mereka. Akhirnya setelah itu Fang Yuan kembali memasuki formasi dan kemudian melanjutkan proses perbaikan Gu segudang diri. Beberapa jam kemudian, cahaya tajam keluar dari formasi dan akhirnya Gu segudang diri peringkat 7 akhirnya telah selesai. Setelah itu, Fang Yuan lalu kemudian memeriksa seluruh tanah terberkati Langya, mengumpulkan keuntungan yang bisa ia bawa pergi. Langya saat ini sudah berada di bawah kendali Fang Yuan. Semua yang ada di tanah terberkati itu menjadi miliknya. Setelah semua selesai, Fang Yuan menaksir waktu yang masih dia punya. Sekarang aku masih punya waktu sekitar setengah bulan tersisa. Fang Yuan pun melanjutkan persiapan, dan waktu pun berlalu dengan cepat. Mungkin kemudian akan ada pertanyaan, Min, kok Fang Yuan tidak langsung melahap tanah terberkati Langya? Kan Langya sekarang sudah ada di bawah pengaruh Fang Yuan. Jawabannya sebenarnya Fang Yuan bisa, tetapi dia tidak mau. Karena Langya saat ini berada dalam kondisi di mana dia akan diserang oleh pengadilan surgawi. Dan Fang Yuan sendiri tidak ingin merubah terlalu banyak kejadian yang terjadi gitu ya. Jadi dia ingin membuat semuanya hampir mirip dengan kehidupan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya nanti pengadilan surgawi tidak akan waspada ataupun mengerahkan kekuatannya sebelum waktu yang ditentukan. Karena kalau Fang Yuan masih peringkat 7 dan kemudian diserang dengan berbagai peringkat 8 ataupun kekuatan dari pengadilan surgawi, jelas Fang Yuan tidak akan selamat. Karena itu saat ini Fang Yuan benar-benar harus memposisikan diri agar stabil, agar tidak terlalu melakukan banyak perubahan dan juga tidak terlalu menahan diri. Posisinya harus seimbang, sama seperti yang disampaikan di part sebelumnya. Nah, itu adalah kisah hari ini. Terima kasih dan see you again in the next video. Bye.